Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Erbelinda Bahagia dari program studi pendidikan matematika. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang anuitas dalam matematika keuangan. Nah, jadi apa itu anuitas? Sebelum kita masuk ke definisi apa itu anuitas, jadi teman-teman, tanpa kita sadari, kita sebenarnya sering sekali bersinggungan dengan anuitas atau dengan konsep anuitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya ketika kita membayar kredit motor ataupun kita kredit HP, terus bayar sewa rumah dan lain sebagainya, itu merupakan erat kaitannya dengan konsep anuitas. Nah, ketika kita juga menabung secara rutin dalam jumlah yang tetap di setiap periodenya, kita juga tengah menerapkan konsep anuitas itu. Nah, lantas apakah definisi dari anuitas itu sendiri? Simak baik-baik ya. Nanti saya akan jelaskan secara terperinci apa itu anuitas. Anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besarnya yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Nah, anuitas dalam konsep matematikanya, anuitas sama dengan angsuran ditambah dengan bunga. Nah, kita lihat pada slide di sini. Dalam konsep matematikanya kita simbolkan anuitas itu dengan A besar dan angsurannya itu A kecil, N tambah bunganya BN. Nah, dalam konsep matematika berarti A sama dengan AN ditambah dengan BN untuk N bilangan asli. Nah, karena besarnya anuitas selalu tetap, maka yang berubah adalah angsuran dan bunganya. Sebelum kita masuk ke rumus anuitas, terlebih dahulu saya akan menjelaskan, saya akan membahas rumus angsuran, bagaimana itu rumus angsuran dan rumus bunga. Nah, di dalam slide saya kita bisa melihat bahwa ada dua cara untuk mendapatkan angsuran. Yang pertama itu AN sama dengan AK dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan dengan N kurang K. Dalam bahasa matematikanya, AN sama dengan AK dikalikan dengan hasil penjumlahan dari 1 tambah I dipangkatkan dengan N kurang K. Nah, itu rumus yang pertama untuk mencari angsuran. Rumus yang kedua juga untuk mencari angsuran, yaitu AN sama dengan A kurang BN. A kurang BN atau anuitas dikurangi dengan anuitas dikurangi dengan bunga per periodenya. Kita bisa lihat di slide bahwa keterangannya atau notnya A itu adalah anuitas, A besar adalah anuitas, AN adalah angsuran periode ke N, BN adalah bunga periode ke N, dan AK-nya itu angsuran periode ke K. Nah, selanjutnya saya akan membahas rumus bunga. Jadi teman-teman, rumus bunga juga itu ada dua cara untuk mendapatkan bagaimana cara mendapatkan bunga. Yang pertama itu adalah kita mencari BN itu sama dengan I dikalikan dengan MN. I sendiri adalah suku bunga dan MN adalah modal awal periode ke N. Nah, itu cara pertama untuk mendapatkan bunga. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan bunga juga? Yang rumusnya itu adalah anuitas dikurangi dengan angsuran periode ke N. Dengan keterangannya itu A tadi itu anuitas, AN juga sama tadi yaitu angsuran periode ke N, BN-nya itu bunga periode ke N, I-nya adalah suku bunga, dan MN adalah modal awal periode ke N. Jadi yang beda antara cara mendapatkan angsuran dan bunga itu kalau di bunga itu ada suku bunga dan juga ada modal awal periode ke N. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang rumus sisa angsuran. Kita perlu membahas ini ya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan
rumus sisa angsuran ini juga untuk mendapatkan bagaimana cara mendapatkan sisa angsuran, ada dua cara juga. Yang pertama itu kita bisa menggunakan rumus SN sama dengan BM tambah 1 per I atau dibagi I. Yang kedua yaitu cara mencari sisa angsuran ya sama dengan MN kurang AN dengan keterangan SN adalah sisa angsuran periode ke N, BM tambah 1-nya itu bunga periode ke M tambah 1, terus MN adalah modal awal periode ke N, dan I adalah suku bunga. Nah, itu merupakan rumus sebelum kita masuk anuitas, supaya kita bisa memahami, oh ini rumus anuitas ini didapat dari mana. Nah, ternyata terdapat dari rumus sisa angsuran, bagaimana mendapatkan angsuran, dan juga rumus bunga. Nah, rumus anuitas itu kita bisa mendapatkan melalui 3 rumus. Yang pertama dengan yang simple banget, yaitu anuitas sama dengan AN tambah BN, yaitu angsuran ke N ditambahkan dengan bunga ke N. Nah, yang kedua kita bisa mencari melalui rumus anuitas sama dengan A1 dikalikan dengan hasil jumlah 1 tambah I dipangkatkan dengan N. Nah, itu sudah 2 cara untuk mendapatkan anuitas. Nah, ada cara yang lebih akurat dari cara-cara sebelumnya, yaitu anuitas sama dengan M dikalikan dengan 1 per AN, atau anuitas sama dengan I kali M per 1 kurang hasil penjumlahan dari 1 tambah I dipangkatkan dengan negatif N. Dengan keterangannya sebagai berikut: A tadi anuitas, M tadi besar pinjaman, AE-nya itu angsuran periode ke N, A1-nya itu angsuran periode ke 1, dan BE-nya lah bunga periode ke N, serta 1 tambah I dipangkatkan N itu adalah faktor bunga majemuk. Nah, kita bisa lihat pada slide juga, di situ faktor bunga anuitas itu rumusnya itulah I per 1 dikurangi dengan hasil penjumlahan dari 1 tambah I dipangkatkan dengan negatif N, atau 1 dibagi dengan AN. Itu merupakan faktor bunga anuitas. Untuk lebih memahami materi kita kali ini, saya akan memberikan satu contoh soal kepada kita semua supaya dapat memahami, mendalami materi ini. Baik, kita lihat pada slide. Soalnya adalah suatu pinjaman yaitu Rp2.600.000 akan dilunasi dengan anuitas bulanan yaitu sebesar Rp250.000. Nah, jika suku bunga 4% per bulan, tentukan yang A besarnya bunga pertama dan angsuran pertama, B besarnya angsuran kelima, dan C besarnya angsuran ke-8. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita membahas materi ini, nah kita harus terlebih dahulu menuliskan apa saja yang diketahui. Jadi yang diketahui di sini yang pertama dulu modal awalnya itu Rp2.600.000 dan juga anuitasnya sebesar Rp250.000 per bulannya, dan juga suku bunganya itu 4% per bulan. Ya, 4% per bulan. Jadi pertanyaan yang pertama tadi itu, berapakah besarnya bunga pertama dan angsuran pertama? Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk mencari bunga pertama atau B1-nya itu, kita dapat mencari dengan M dikalikan dengan I. M tadi itu adalah modal awal, I-nya itulah suku bunga per periodenya atau suku bunga per bulannya. Maka dari itu kita tahu bahwa M-nya tadi adalah 2.600.000 dikalikan dengan
I-nya tadi itu 4% atau kita didesimalkan menjadi 0,04. Maka hasil perkalian dari 2.600.000 dikalikan 0,04 itu hasilnya Rp104.000. Jadi bunga pertamanya yaitu sebesar Rp104.000. Nah, untuk mencari angsuran yang kedua itu kita mencari angsuran pertamanya. Untuk mencari angsuran pertama, angsuran pertama itu kita didapatkan dari anuitas, karena yang diketahui adalah anuitas dikurangi dengan bunga pertama. Nah, kita tahu tadi bahwa anuitasnya itu sebesar 250.000 dikurangi dengan Rp104.000. 104 tadi telah bunga pertama. Nah, maka hasilnya adalah hasil pengurangan dari 250.000 kurang 104.000, hasilnya Rp146.000. Nah, baik, selanjutnya karena saya rasa untuk soal bagian A untuk mencari bunga pertama dan angsuran kita sudah memahaminya. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana mencari angsuran kelimanya, bagaimana mencari angsuran mencari bunga ke-8-nya. Baik, kita tahu tadi bahwa dalam soalnya tadi yang diketahui adalah modal awalnya, habis itu anuitasnya, suku bunganya, dan juga angsuran pertamanya. Oke, baik teman-teman, untuk cari angsuran kelima, 5 itu sama dengan A1 dikalikan dengan hasil penjumlahan dari 1 tambah I dipangkatkan dengan 4. Kenapa kita dipangkatkan dengan 4? Karena kita mencari angsuran kelima. Maka dari itu kita substitusikan ke dalam rumus tersebut. Jadi untuk mendapatkan angsuran kelima tadi itu, sekali lagi saya ulangi, A1 atau angsuran pertama dikalikan dengan hasil penjumlahan dari 1 tambah I dipangkatkan dengan 4. Karena kita cari angsuran kelima, maka dipangkatkan dengan 4. Sehingga kita substitusikan menjadi 146.000 dikalikan dengan hasil penjumlahan dari 1 tambah 0,04 dipangkatkan dengan 4. Maka hasilnya adalah Rp170.799.035. Itu merupakan besar angsuran selama 5 bulan. Nah, sedangkan untuk yang C tadi kita mencari bunga ke-8-nya. Rumus dari bunga ke-8-nya tadi yaitu untuk mencari bunga ke-8, maka kita pakai rumus angsuran. Angsuran ke-8 sama dengan angsuran pertama dikalikan dengan 1 tambah I dipangkatkan dengan 7. Maka hasilnya adalah kita substitusikan menjadi 146.000 dikalikan dengan 1 tambah 0,04 dipangkatkan dengan 7. Nah, hasilnya adalah 192.126 rupiah. Nah, kita lihat di sini supaya mendapatkan bunga kita substitusikan ke dalam rumus anuitas, yaitu A sama dengan AN tambah BN. Kita tahu tadi bahwa N-nya itu adalah ke-8, maka A sama dengan A8 tambah B8. Sehingga kita dapat 250.000 dikurangi dengan 192.126,04. Oke. Jadi kita substitusikan untuk mencari B8-nya tadi, yaitu A dikurangi dengan AN. A kurang AN berarti anuitas dikurangi dengan A8. Sehingga B8-nya itu hasilnya adalah 57.873,96. Jadi itu untuk bagaimana mendapatkan bunga angsuran. Nah, bagaimana kalau kita mencari anuitas yang diketahuinya adalah
angsuran dan bunganya. Nah, jadi soalnya tentukan nilai anuitas dari suatu pinjaman sebesar 5 juta ribu rupiah selama 2 tahun dengan suku bunganya 2% per bulan. Baik, yang diketahui tadi adalah modal awalnya yaitu 5 juta rupiah dan I-nya atau suku bunganya yaitu sebesar 2% per bulannya, dan N di sini kita mencari N di sini adalah 2 tahun. 2 tahun itu kalau kita bawa ke bulan berarti dia menjadi 24 bulan karena ditusukkan I-nya 2% per bulan. Sehingga kita akan masuk ke rumusnya. Ini sangat mudah. Kita masuk ke rumusnya, rumus anuitas yaitu A sama dengan M kali I per 1 dikurangi dengan hasil penjumlahan dari 1 tambah I dipangkatkan dengan negatif N. Nah, habis itu kita akan substitusikan ke rumus yang tadi dengan M-nya tadi adalah 5 juta dan I-nya adalah 2%, kita bawakan ke desimal menjadi 0,02 dibagikan dengan 1 dikurangi dengan hasil penjumlahan dari 1 tambah I-nya tadi adalah 0,02 dipangkatkan dengan negatif 24 karena kita mencari selama 2 tahun. 2 tahun telah 24 bulan. Sehingga hasilnya adalah 264.340,47. Jadi nilai anuitas adalah sebesar 264.340,47 rupiah. Jadi sekian presentasi dari saya berkaitan dengan materi anuitas. Saya harap teman-teman dapat menyimak dan mendalami materi ini dengan seksama. Bye bye.